Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Abdullah Bimo Prakoso dengan NIM akhir 28. Bersama rekan saya yaitu Astari Ainunisa dengan NIM akhir 32. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pendekatan ekspresif apakah pengarang betul-betul mati, dengan sumber rujukan sebagai berikut. Dalam buku The Mirror and the Lens, Abrams mengemukakan bahwa berdasarkan teorinya, karya sastra dapat dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu pendekatan objektif, pendekatan yang menitik beratkan pada karya itu sendiri. Kedua, pendekatan ekspresif, pendekatan yang menitik beratkan penulis. Yang ketiga, pendekatan mimetik, pendekatan yang menitik beratkan semesta. Dan yang terakhir, pendekatan pragmatik, pendekatan yang menitik beratkan pembaca. Untuk menganalisa, penafsir, dan menilai karya sastra adalah orientasi karya sastra yang menentukan arah atau corak kritik sastra. Orientasi karya sastra itu berdasarkan keseluruhan situasi karya sastra, alam kehidupan pembaca, penulis, dan karya sastra. Berdasarkan hal itu, ada 4 orientasi menurut Abrams dalam buku beberapa teori sastra metode kritik dan penerapannya, yaitu orientasi mimetik, pragmatik, ekspresif, dan objektif. Orientasi ekspresif memandang karya sastra sebagai ekspresi luapan ucapan perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang, pikiran-pikiran dan perasaannya. Orientasi ini cenderung menimbang karya sastra dengan keasliannya, kesejatiannya, atau kecocokan dengan visium atau keadaan pikiran dan kejiwaan pengarang. Pada buku beberapa teori sastra metode kritik dan penerapannya, pendekatan sudut pandang pengarang ekspresif itu lebih mengutamakan nilai seni daripada mendidik masyarakat pembaca. Seperti yang dikemukakan oleh Armin Pane 1933 sebagai berikut. Sebaik-baiknya lah pujangga yang dibandingkan itu sendiri, yang jadi ukuran sebab ialah yang menjadi cermin masyarakat dan zaman, dan lagi pula individunya tiadalah tersia-sia, yang kita utamakan ialah sajak. Pujangga itu benar-benarkah menyatakan sukmanya atau tidakkah yang mencerminkan sukmanya itu dengan tepatnya? Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra yang memfokuskan kajiannya pada sastrawan selaku pencipta karya sastra. Perwujudan antara keadaan sastrawan terhadap karya sastra melalui proses kreatif dengan tolak ukur dorongan perasaan pengarang, dengan hasilnya adalah kombinasi dan pikiran dan perasaan. Menurut Wallace and Rand, proses kreatif meliputi keseluruhan tahapan mulai dari dorongan bawah sadar yang melahirkan karya sastra sampai pada perbaikan terakhir yang dilakukan pengarang bagi sejumlah pengarang. Bagi sejumlah pengarang, justru bagian akhir ini merupakan tahapan yang paling kreatif. Penerapan langkah-langkah dalam pendekatan ekspresif yaitu yang pertama, mengenal lebih dalam biografi pengarang, entah latar belakang, sosial pengarang, latar pendidikan, dan juga lainnya. Karya penyair bisa merupakan topeng atau suatu konvensi yang didramatisasi, tapi konvensi yang dipakai jelas berdasarkan pengalaman dan hidupnya sendiri. Dalam konteks inilah kita melihat manfaat
pendekatan biografis. Pendekatan ini berguna untuk menjelaskan makna alusi dan kata-kata yang dipakai dalam karya sastra. Kerangka biografi dapat membantu kita mempelajari masalah pertumbuhan, kedewasaan, dan merosotnya kreativitas pengarang. Dalam tahap yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu menafsirkan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Lalu, langkah yang ketiga yaitu mengaitkan antara tinjauan psikologi kejiwaan pengarang dengan hasil penafsiran karyanya. Luxemburg mengatakan historiografi sastra abad ke-19 menaruh perhatian pada pengarang dengan cara lain. Historiografi yang bersifat positivistis itu mencari fakta yang positif, bertolak dengan prinsip sebab akibat. Orang berpendapat bahwa sesuatu dapat dijelaskan bila penyebabnya dapat ditelusuri. Dengan demikian, karya sastra dapat dijelaskan selengkapnya dengan meneliti riwayat kejadian dengan telah mencermati tentang peristiwa-peristiwa kehidupan pengarang, tetapi juga lingkungan geografis dan historis tempat pengarang dibesarkan. Dalam pendekatan ekspresif, yaitu menghubungkan dengan perasaan seorang pengarang. Psikologi pengarang dan proses kreatif sering dipakai dalam pengajaran sastra, tetapi sebaiknya asal-usul dan proses penciptaan sastra tidak dijadikan pegangan untuk memberikan penilaian. Abrams mengatakan, meskipun pendekatan ekspresif ini lebih cenderung dekat dengan pengkajian biografi, namun keduanya tidaklah sama. Dalam pengkajian biografi, fokus utama penganalisisan adalah diri si pengarang, sedangkan dalam pendekatan ekspresif, yang menjadi fokus kajian tidak hanya berupa diri si pengarang itu saja, tetapi juga ide-ide, pikiran, perasaan, dan ciptaan dari si pengarang. Pendekatan ekspresif ini memungkinkan untuk dikolaborasikan dengan teori-teori yang lain, seperti contoh penganalisisan karya-karya yang bersifat postkolonial, terutama yang terfokus dengan studi orientalisme. Kita dapat melihat karya sastra sebagai alat dari si pengarang untuk menyampaikan ide-ide kolonialnya, dengan melihat hubungan antara karya sastra, nilai-nilai kolonialisme, dan pemikiran-pemikiran dari si pengarang. Dengan adanya pendekatan ekspresif ini, maka terbantahlah asumsi bahwa karya sastra tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek ekstrinsik yang meliputi keadaan sosial dan latar belakang dari si pengarang. Pengarang memegang peran penuh terhadap karya yang dibuatnya, sehingga pengarang bisa dengan mudah menambahkan nilai-nilai yang ada pada dirinya yang kemudian disampaikan kepada para pembaca lewat karya sastra yang dihasilkannya. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.